Di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadratul mukarram yang kita hormati, kita muliakan, yang kita rindukan, hari ini alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita Mursyiduna Abuya Asy-Syaikh Kiai Haji Sa'adi Al-Batawi. Kita doakan beliau semoga Allah senantiasa terus memberikan kesehatan lahir dan batin. Kurang gede aminnya. Allah berkahi kehidupannya. Allah menangkan dalam setiap langkah dan perjuangannya. Yang kita hormati para guru-guru kita yang hadir, para asatiz yang mohon maaf tidak disebutkan satu persatu nama beliau. Insya Allah kita doakan para guru-guru kita, para asatiza yang hadir di kampung ini, kampung Cibuntu Ciorai. Semoga guru-guru kita dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita hormati aparatur pemerintah dari Desa Cibuntu atau Ciorai, dan juga Bapak Koramil kita yang tadi telah sambutan, panitia peringatan maulidnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh jamaah yang dirahmati dan berkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Ini kipas-kipas mulu semua ya? Emang gak ragu? Semua ya? Alhamdulillah kita bisa hadir di acara peringatan maulid ini. Yang dari Jakarta ada? Saya akan tanya nih yang dari sini ya. Yang dari Jakarta mana?
30. Yang dari Tangerang, Banten ada? Dari Bekasi? Terakhir, Kampung Ciolai mana? Kampung Dewek, sini. Mana orangnya? Ya emang segini doang ya? Hah? Citerut? Oh, kita tahu di dia ya? Sohibul Wahid. Kirain ada 500.000 gitu. Ya, alhamdulillah kita semua sehat walafiat. Yang kita rindukan beliau nanti mau'izatul hasanah dan uswahnya. Ya mudah-mudahan hari ini kerinduan kita Kampung Ciorai, Kampung Cibuntu, Kampung Citerep rindu dengan mursyid. Rindu, apa rindu banget? Masya Allah. Jadi rindu banget nih. 11 tahun Bu mengundang merasa rindu luar biasa. Hari ini beliau hadir. Kalau teringat dulu, Masya Allah, jalanannya gak kayak begini ya. Alhamdulillah, walaupun begini, ngeri-ngeri sedep ini jalanan. Kalau orang sini mah udah biasa, ya, biasa. Kita tanya, Kampung Cibuntu, Ciorai, ayah di situ. Seletik jam, setengah jam. Deket-deket, Kampung sini mah, Allah Karim. Menurut ibu deket, lah menurut kita mah orang Jakarta, kiri kanan lembah mulu. Ibu ya, kiri kanan jurang, udah begini. Allah Karim, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau kata apa kiai mah enak naik motornya, naik trail. Lah yang naik Vario, naik Beat dari Jakarta buat-buatan. Itulah rahmat Allah, kita bisa ditemuin di tempat ini. Alhamdulillah. Masih ada tuh masjidnya, saksi bisu. Masya Allah luar biasa. Kalau ingat dulu sedih, ibu ya. Boro-boro ke belakang Bu. Dulu kudu 2 orang 3 orang. Di mana ya WC-nya? Ayo kan itu. Gombolan. Iya. Bukan takut sama memedi. Tahu memedi? Culik. Takut ada yang nyosor dari belakang. Waduh. Alhamdulillah berkah di kampung. Amin apa? Karena kerinduan mursyid juga kepada jamaah Ciorai. Alhamdulillah hari ini bukan sekedar hanya belum kerinduan, tapi hari ini kita dengerin ajarannya. Maulid udah berapa kali sih Bu hadir? Apalagi ibu-ibu bulan Maulid panen tiap gimana aja. Cuman hari ini itu kita evaluasi, kita cross check. Laqad kana lakum fi rasul uswatun, ayat keberapa, surah apa? Tadi baca berjanji ya? Baca berjanji Bu? Dibaca. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi. Apa gerangan tuh kalau lagi baca itu Ibu? Kalau dibaca taklim yang belum ngaji asamawat rata-rata yang baca ya Rabbi tangannya yuk ayah di dia apa nganyuk. Ayo bener Bu, makan. Yang baca berjanji yang makan belum ada tuntunan. Besok nggak boleh kayak begitu maulidnya, diresapin. Non? Diresapin. Makan kalau nggak diresapin, nggak ada nutrisinya, kira-kira bikin sehat? Itulah uswatun hasanah baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajarannya sampai di dia, Masya Allah, kampungnya luar biasa. Luar biasa tuh, mataharinya adem, seadem ibu hatinya. Apalagi nanti yang kita rindukan
tausiah mau'izatul hasanah mursyid kita. Beliau gembira banget, sedang banget. Kenapa? Sampai ajarannya di kampung Cibutu Ciorai. Walaupun kadang-kadang ngaji sebulan sekali ya. Lebaran datang ya, serombongan wae 5 bis datang. Masya Allah luar biasa. Hari ini beliau datang nanti bawa ajaran. Gimana sih yang dicontohkan alat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Siapa yang sudah berobat ke Majlis Nikah Samawat? Bu, dari kampung Ciorai ada nggak? Jauh-jauh dari gunung berobat ke sono, ada? Coba lihat dah. Tangan beliau di mana? Di atas. Keluar apa? Cahaya merah, cahaya biru. Alhamdulillah, itulah akhlak baginda Nabi kita Muhammad. Senang. Coba ibu ada mursyid kita senang sama nenek-nenek, dihibur hati beliau. Syadidul hayat, akhlak Nabi, malu. Sama-sama nenek-nenek kumpul juga. Hari ini banyak nenek-nenek juga ya. Saya lihatin ya. Di situ siapa nenek-neneknya ada? Mana nenek-neneknya? Tuh banyak nenek-neneknya. Nenek-nenek mau ngaji, amin. Ya. Di sana ada nggak? Banyak ya. Di sana ada nenek-nenek bu. Alhamdulillah bisa ngaji. Ini ajaran namanya. Maulid yang kita hari ini hadiri nanti jadi uswatun hasanah. Ini keren bu, temanya tuh meneladani semangat juang Rasulullah untuk membangun insan yang beriman dan bertakwa. Ngertos ya? Temanya ya? Ngertos? Meneladani semangat juang Rasulullah. Jadi bukan lahirnya doang Maulid. Yuk, debut Nabi, perjuangan Rasul kayak apa sih? Ini mah ngaji baru pilek-pilek dikit aja. Orang Bekasi ngaji, pilek dikit. Apalagi orang Jakarta pilek dikit nggak ngaji. Orang Ciorai mau ngaji. Amin apa? Datang jauh-jauh, semangat luar biasa. Malu, kan gitu bu? Ini luar biasanya. Perjuangannya dicontoh. Kalau lahir doang belum. Tapi kalau udah perjuangannya, malu rasanya. Nabi sedikit tidur, Nabi sedikit makan. Kita umatnya dikit-dikit makan. Apa? Dikit-dikit makan, dikit-dikit. Siapa itu? Lalu pada ngaku. Mestinya Maulid jadi evaluasi ngaca. Malu. Udah dipakein mana sifatnya gitu, biar nanti pas begitu sholawat ngeresep hati ke dalam. Ini cinta sama cinta jauh nam di sana, tapi apa yang dia sukai kita nggak laksanain. Ngaku cinta, ngaku sayang, nggak sesuai apa yang diomongin. Janji tinggal janji. Ayo, maunya kita janji ada yang dilaksanain. Setuju bu? Setuju. Kalau lihat anak Nabi kayaknya kita nangis semuanya. Dilihatin, dicontohin. Maka beliau Hadratus Syekh Haji Sa'adi mengambil itu tuh estafet. Gimana sih 1500 tahun yang lalu kita ditinggalkan, yang dicintai, yang dirindukan oleh Rasulullah. Kata para sahabat apa? Ya Rasulullah, kami adalah umatmu. Enggak, engkau sahabatku. Nanti sepeninggalku, kata Nabi, ada umatku yang aku rindukan. Amin bu. Mudah-mudahan kita yang dirinduin. Cuma yang dirinduin kira-kira tahu diri nggak? Nih pulang Maulid ada perubahan namanya. Malu ya Rasulullah. Kalau hari ini Maulid mursyid saya sudah nyontoin, pakai mata, pakai telinga, pakai hati udah dicontohin. Kita muridnya jamaahnya masih merbaik. Mending pakai mata biasa. Kalau mata batinnya ditutup, ya Allah mau jadi apa kita? Ayo. Wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Dikasih mata, dikasih telinga, dikasih hati,
nggak ngelihat ajaran Nabi, ayo dicip orang yang bersyukur kata Allah. Bening mata, banyak gak mata yang melek tapi matanya buta? Banyak gak yang kupingnya ngedengar tapi dibudekin? Banyak gak yang punya hati tapi nggak rasa? Jangan begitu jadi umat Nabi Muhammad. Melekin matanya, dengerin ntar apa yang disampaikan Pak Kiai, hatinya hidupin. Setuju? Sebab kalau matanya enggak melotot, kupingnya kagak denger, hatinya enggak ngerasa, ayo kira-kira jadi apa kita? Bu, saya tanya, matanya enggak ngelihat, kupingnya bisa dengar, mulutnya bisa ngomong, masih kenal duit nggak? So tahu ibu, ini matanya buta, kupingnya dengar, mulutnya ngomong, masih tahu duit nggak? Tahu. Diapain? Diraba. Hanya 50.000 ya? Tahu? Matanya melek, kupingnya budak, ininya bisa ngomong, masih bisa. Ayo, matanya melek, kupingnya budak. Hah? Hah? Dikasih duit di pengobatan. Nih Kang, nih Ibu mau Pak Kiai, tahu tuh sabar aja 50.000. Orang budak tahu? Ayo, bahasanya beda kan? Kalau orang tunarungu, Ibu paham? Tapi tahu duit? Tapi kalau udah tiga-tiganya ditutup sama Allah, mata, telinga, hatinya nggak ngerasa, ya Allah, khatamallahu ala wa ala. Masya Allah, hari ini ibu-ibu dibukain matanya, hari ini ibu dibukain kupingnya, hatinya terbuka lebar. Buat apa? Menerima ajaran. Yo, pasang matanya, jangan kedip, yang ngantuk kalau bisa dicolek sama temannya. Jangan, Kiai nggak sering-sering kesini, dengerin ajarannya, jangan ngantuk. Kiai ceramah banyak dimakan sih. Setuju kok? Nanti kalau ada temennya yang ngantuk-ngantuk, colek. Kiai mau apa tuh? Dengerin. Karena uswatun sana. Baik, ibu-ibu siapin matanya, ya, siapin telinganya, siapin hatinya. Siap? Kalau udah siap, kita mohon sama Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni. Dapat hati, dapat hidayah oleh Allah. Nanti Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik ibu-ibu, alhamdulillah sudah kita santunan. Ada perwakilan beberapa yang tadi saya sampaikan, pulsanya udah, sinyalnya, baterainya udah full, pulsanya udah, tinggal sinyalnya. Nyampe nggak ya? Mudah-mudahan nyampe ya. Alhamdulillah. Baik, siapkan hati, siapkan penglihatan dan juga telinga kita untuk menerima ajaran dari mursyid kita. Kita baca selawat untuk menyambut beliau. Semoga Allah berkahi kampung kita, Allah berkahi negeri dan bangsa kita Indonesia. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, hadanallah wa iyyakum ajma'in. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah
Salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah wa bismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin disuruh ngomong kita di Iqbal, begitu ngeliatin perempuan gunung cakep-cakep gemeteran dengan Masya Allah Akbar anu teh di dia mah teh loba kene teh bidadarinya leres pisan abdi teh ka ieu teh ka masjid duduk teh buat kebayang wae 11 tahun lalu kunaon tah di ieu teh uih ka terus mangga datang ka ieu aya teh bidadari loba kene kumaha bisa abdi teh uih tah. Ini kalau bawa mantu, bawa incu, udah balik ke Jakarta lah. Di dia teh loba kere tapi bidadari kunaon teh ngomong, tapi bidadari gunung tah, tahu lipstick, ayah lipstick mah menor pisan, loba kene. Nuhun pisan urang sadayana sok mangga calik sadayana. Calik di bawah tangkal ieu teh tangkal mede ieu teh tangkal cau teh aya teh singkong sadayana teh sok ditampi aya cau tok sok ditampi wae ieu teh tampi ada ieu teh Betawi teh murah. Sok orang sadaya nuhun pisan ngulejin sumpingnya, mudah-mudahan harus bisa teh acarana wae dikunjungi aya teh dan ramil, aya teh camat, aya teh lurah, aya teh sadayana ajengan, ustazah dan ustazih, mudah-mudahan teh sadayana nuhun pisan berkah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matahari yang kencang-kencang ini di gunung panas, sok bae. Malaikat tugas lu. Ayo angin, sok mangga boleh. Angin, ayo malaikat kayak Jibril di kali Israfil joget. Ayo teh sadayana abdi teh mau ceramah. Tas teh kana wae nya, Bu. Aya angin teh lobah kene di mah. Matahari kita ulah ganas-ganas wae nya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin
Sayyidina wa maulana Muhammadin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula. Laqad kana lakum fi rasul uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara katsiran. La haula quwata illa billahi. Amma ba'du. Nuhun pisan, leres pisan, izinkan abdi nah videonya belajar kepada orang anu kurang sedikit baik mungkin panggil pisah tuh angin kan kumaha ya mangga ibu ya angin mah baik mangga so anginnya sudah datang. Ada apa kok setiap kali datangnya Rabiul Awal manusia digiring ingatan anak ya teh ngongseng jagung ngongseng apa namanya toge ngongseng kangkung sadayana kumaha aya urang sadayana kok aya berita ieu sangat menggegerkan dunia kumaha aya lahir junjungan kita Nabi Muhammad kalau cuma lahirnya wae teu leres-leres lahir artinya teu pernah lahir artinya teu pernah lahir tapi bikin manusia, bikin wanita bisa lahir ya. Aya naon tah di Jakarta, di kota, di pemerintahan, di pesantren, di musola, di masjid, sampai aya di gunung Jumat Nabi Muhammad teh loba kene. Aya naon teh beritana, aya beritana teh leres, lahir seorang rasul, aya ajaran anak ieu kumaha leres pisan. Kumaha teh leres? Aya hadis Nabi Muhammad SAW inama bu'istu li utami aya naon teh akhlak kumaha teh bicaranya akhlak karena manusia kalau tidak punya akhlak sama kita punya ideologi kita namanya Pancasila ketuhanan yang Maha Esa dari keesaannya kemudian dia bilang dari keesaannya mana manusia itu harus adil punya adab punya etika maka saya orang Betawi punya etika tuh kalau sama yang lebih tua cium tangan anak sekarang cium tangannya pipi kumaha teh caru pokok pihang kumaha tadi diajarkan kumaha teh diajarkan akhlak ieu tah cium istri juga ulah assalamualaikum waalaikumsalam kalau punya istri tah pagi-pagi ini tahu ini tahu apa penting tak leres pisan tertiis terciuman kumaha aya Nabi Muhammad saling leres pisan di rumah tangga saling menghormat ini udah tua kumaha tuh nenek saami wae udah nenek tuh pernah ngacak malu coba masih muda leres pisan udah ini ngacak sing sare baru kumaha boleh tapi banyak orang sadayana atau ngaca-ngaca yuk kita ngaca sekarang lain baginda Rasulullah SAW sering kita disuruh melihat diri kita manara penafsahu pakodan kenali dirimu karena kalau kita sudah kenal diri kita baru ketemu Bismillahirrahmanirrahim nih kenal diri Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim aya naon teh beritanya Yasin aya naon teh berita di Quran aya naon mursalin seorang rasul lahir diperingatkan disuruh koreksi dikoreksi di mana anjira ajijirain aya naon teh manjila bagian-bagiannya manjila itu jiro kok mama jiro abah mau ingat tinta waktu teh datangnya ayo ke maulid diingatkan orang sadayana tentang konsep syariat dia syariatnya terus lah ya iya teh seragam coklat dari mana anu teh belajar fikih sudah belajar usul fikih nih usul fikihnya Kanjeng Nabi Muhammad sayang kepada umatnya jangan sampai wanita masuk neraka
Kebanyakan wanita masuk neraka tanpa sadar. Oke, coba saya mau tanya, dari akil balik sampai umur sekian, kira-kira utang sholatnya banyak kan? Dari mana? Satu dari banyak. Udah pernah kodok? 90. Nih, litun zero kau mama, unziro abahum. Jangan sampai kata Allah, wasawaun alaihim anjar tahu amlan tumbiru layu minut khatama wa ala qulubihim wa ala sam wala absar bisa waktu. Masya Allah, mulai periksa perjalanan manusia, perjalanan wadon dulu dah. Teh biasa kalau wadon-wadon sadayana menstruasi asar selesai, yakin tuh maghrib buat mandi, ya kan, buat sholat kan, isya, subuh, apalagi jatuhlah hukum di mana jatuh hukum dosa. Karena maghrib mestinya sudah mandi, sudah harus sholat 3 rakaat maghrib, isya jadi berapa? Tambah subuh 9. Hitung 9 aja dulu, hanya kecil-kecil aja nih, kali setahun. Ya, ini tiap bulan loh. Kan saya tahu Bu, kalau wanita tiap bulan, soalnya kalau tiap bulan kata istri saya, kita deketin. Nih, dari sini udah ketemu nih, litun zero kau mama. Ntar bahaya, apalagi masuk di surat Al-Baqarah, wasawaun alaihim a'am jata'un lakin wajib minum khatama Allah qulubihim wala samihim. Torek kumaha sadayana tuh diperiksa aja anak kumaha. Kita kayak masuk mau dijelasin wajib hukumnya, karena usia sudah 60, sudah ini boro-boro kon sholatnya lihat dari umur 15 tahun sampai umur 50 tahun 35 tahun kali dah, pakai idat lagi ke Mekah, pakai idat lagi umroh. Persoalan yang wajib aja belum dibayar, tapi ingat sholatullah ala yasin habibillah anu torek pisan kumaha tuh diperiksa ke ajaran ini wajib. Nih, begitu meninggal dunia, anaknya tidak ngaji, bahaya di alam kubur. Ditanya ibunya, ditanya tentang sholat namanya, dikodok. Yang wajib harus dikodok. Ini baru sholat. Nah, belum lagi puasanya. Nah, kalau puasa sih ringan lah, tapi sholat bahaya, wajib hukumnya. Kalau cuma memperingati lahirnya, cuma lahir senang. Makanya Rasulullah diutus ini, begitu dia lahir, ingatkan kembali umatnya tentang ibadah yang diperlukan oleh Allah Subhanahu. Karena Yasin ada ngomong, nitunjiro kau mama unjiro. Apa ingat sini, baik ibu bapaknya. Begitu diingetin, kita nggak tahu. Makanya wajib saya datang kemarin mengingatkan, karena ibu nanti menuntut saya. Begitu dia mau kiamat, dia bilang, ya laitani kodam tuli haya Gusti Allah, kembalikan aku lagi ke dunia, aku mau bayar utang. Lele kumaha tak ayat ulama datang ke dia, datang ke Cionai, kau diingatkan abdi. Saya dipanggil, kumaha datang tadi itu tanggal 9, diingatkan tuh masalah yang wajib. Ini masalahnya yang berat, karena kewajiban menyampaikan. Kira-kira ibu teh sadayana bapak-bapak pernah melihat orang meninggal ngomong apa tuh di masjid? Asyhadu bin al-khair, apabila ada utang piutang tentang hubungi keluarga. Tapi masalah yang wajib tuh dibilangin. Ini bahaya. Jadi peringatan maulid baca jalan terus, baca yasin baca jalan terus, atau disimak.
Nih, nah baru kita masuk segmen. Kenapa sih Rasulullah begitu meninggal dunia bilang ummati, wahai umatku jangan lupa apa yang difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hendaknya kalian belajar. Nih, maka dari sini wajib udah harus pondok. Sekarang apa tuh? Habis johor ntar kocok lagi kodok lagi. Kalau yang ibunya udah ada, lebih utama ibunya dulu kodoin. Kan enak. Ibunya di alam kubur ditanya, torek ya orang. Ayat di tanah rawai, cek aja Nabi. Ibu kita di alam kubur masih menanggung urusan utang sholat. Utang sholat tapi masih coba. Kita mati orang sadayana ziarah wae ngertos kurang gitu. Ziarah ke makam cuman bawa naon, bawa kembang ulah. Ziarah teh ke kubur teh wajib hukumnya. Kenapa? Dari sunnah ada kewang wajib hukumnya meratapi saha ibu kita teh melahirkan di gunung teh kumaha bawa dagangan ke bawah berbatuan teu dicor. Ibu kita kemana-mana tuh gendong tuh 9 bulan sini sono sini untuk anak. Anak begitu udah besar nggak tahu agama, nggak tahu hukumnya. Akhirnya apa? Hidup kita menderita. Kenapa? Karena orang tua kita di alam kubur ditanyakan tentang sholat. Nih paling rawan perempuan ini masalah ini nih. Nah makanya kita kembali, Maulid ini adalah mengingatkan bahwa bukan kita hari ini lahirnya saja, karena beliau lahir membawa aja. Nah makanya kata alif lam mim tuh. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Orang-orang yang ini la raiba fihi. Jangan ada keraguan di dalamnya. Karena orang-orang bertakwa tidak ada keraguan di dalamnya. Alajina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang sadayana yakin bahwa ada akhirat. Kenapa? Dari sholat ini wajib hukumnya karena ada bahasa yang diutarakan adalah ayat-ayat kauniyah maupun ayat-ayat tanziliyah. Apa ayat kauniyah? Tuh, wasamsu tajri mustaqorilah jalika takdirul ajijil alim wal qamara qadarnahu manazila hatta adakal wujudul qadim. Ya. La samsu yang bagilah antum dirikal qamara wala lailu sabiqu wa kullu fi falaki yasbahun. Iya. Itu pernah ada mendahulukan. Mesti Allah atur rembulan matahari tidak saling tabrakan. Diatur dari kecil menjadi besar, diatur dalam rahim kita. Coba mula-mula pertama tubuhnya apa? Sebuah darah daging, kemudian lihat susunannya pisannya ayah alis alis sekarang teh banyak dicukur alisnya banyak dicukur. Perempuan saking gayanya kita ditipu sama perempuan mau. Perempuan biang banyak nipu, tapi kita cowok itu laki-laki ditipu seneng. Kapan ibu laki-laki jadi pengantin, ya kan? Wah halus mah, bulu mata mama baik. Malam kedua ngantuk tidur, dilihat tuh ayah alis tergulung, bulu mata nak tuh ayah kemana kaburnya ya? Iya tuh menor kucel wae. Tapi seneng. Gak apa-apa berindah. Tapi jangan kamu berindah wajahmu, berhilanglah keimananmu. Kata Gusti Allah, percaya sama yang goib ini harus, karena roh kita goib. 4 bulan ditiupkan roh, perjanjiannya alas tu biro bikum qalbala sa'ida dites nih bu. Nih roh kita. Makanya roh itu dibalut lah oleh satu nafsu lawamah, sawamah, dan mu'amaroh. Mulai dia berkembang, alis mulai dipoles, pipi mulai dipoles, badan mulai wah mantap-mantap. Apa? Lupa akan kehendak dari Tuhan yang Maha Kuasa. Mulai perbanyak harta apa mulai ruhnya nggak nindul. Kapan menindul ruhnya? Mulai sip ya.
nyengir giginya habis. Mulai kata Gusti Allah, mulai aku kurang nikmat, penglihatanmu boleh berkurang. Ya, baru nenek giginya pada copot, pipi kiri kanannya kempot, pantatnya tepos, tulangnya keropos, udah pada monopos. Itulah nenek peo, ya kan? Mulai nggak sadar, mulai malas ngaca, mulai sholat malam juga susah, tulangnya mulai keropos. Kata Allah, fabi ai ala irbikum tukaciba. Nikmat mana yang kau dustakan waktu muda aku berikan? Bukankah kalian menurut ilmu? Bukankah datang Rabiul Awal? Bukankah sekarang sudah Rabiul Akhir? Pernah kamu kenal dirimu? Bagaimana tentang dirimu? Mulai di majlis taklim dibacalah surat Yasin, disuruh baca Al-Baqarah, tapi kita nggak ngerti artinya. Sekarang kita ngaji hari ini. Nih, begitu mau meninggal dunia dipanggil yang nafsu mutmainah. Inji ila rabbika radiyatan mardiyah. Kan kul ibadi wa kul jiwa. Mana mungkin ibu teh sadayana urang minum. Satu saat teh mau keluar Ciolai. Ayah teh jalan besar. Di dia ayah razia polisi nanyakan SIM. Kedua, jatno kira-kira SIM to ayah pajak tadi bayar kumaha tuh bisa kabur kemana tuh dijaga. Begitu kita meninggal dunia 40 hari datanglah malaikat 40 hari meninggal, ditanya pulang ikro kita kau bilang sibuk binasib nih surat nabai baca dibaca dari yakin balik utang puasa lelah kini utang sholat puasa belum amal soleh kumaha. Makanya orang meninggal dunia tuh susah. Kenapa? Karena 40 hari dia nggak bisa ngomong, dia baca nih. Mulai malaikat Israel datang menemui nih teman boleh sedayangan, harta boleh, anak boleh, nih utang puasamu. Dan kita nggak bisa ngomong, nggak bisa bilang. Disinilah baru mulai tersiksa lah badan. Begitu kita meninggal dunia, keluarga atau tahu utang puasa, atau tahu utang yang lain. Kata Allah baik, ina malah mau mobil mauta, wadah tubuh makodamu wasyarahum, wakala saya asal pi mobil, tak sok wae. Abdi teh, tuh nyalakan si asa, kata malaikat, Gusti Allah telah memberikan nikmat, Gusti Allah mengutus seorang Rasul. Nih, baca, wasyarahum dibaca dan umur banget. Tak utang puasa, tak yang lainnya. Malaikat datang. Besok sih maka ditegaskan, ya, manusia akan mengikuti. Maka surat Yasin yang dibaca bukan untuk yang meninggal, yang sedang menghadapi belajar pada satu tahun. Kita lihat, aduh, bapak kita, ibu kita, ini kita meninggal dunia. Maka ini penting ilmu dari maulid ini kita tahu. Oh iya, utang puasa. Makanya segera lunasi utang puasa ibu kita, utang sholat ibu kita. Cara nawain mudah. Habis sholat zuhur, sholat qadha untuk umi. Usul ditanggung juri, arba'atul qadhaan umi. Sampai kita bisa nangis. Nah, ayat ini jelas nih. Ina mana ilmu muta, wala tubuh pakodamu wasarahu. Nih catatannya, kumpul catatannya dibaca. Begitu dibaca, makanya kita anak-anaknya jadi kurang berkah. Kenapa? Karena ibu kita sudah melahirkan 9 bulan, merawat kita, bapak kita mencari nafkah, namun yang wajib dia tinggalkan belum kita lunasi utangnya.
Nih penting nih, pelajaran ini penting. Kalau maulid tidak ada oleh ilmu, cuma datang teh makan, datang teh selawatan, tidak ada artinya. Akhirnya Pak, diseranglah kita sadayana kurang bid'ah maulid. Karena kita nggak tahu ilmunya. Nah, mulai dari sini baru kita paham. Oh, ini tujuannya maulid. Kembali lagi kepada ajaran Nabi kita Muhammad. Nah, beliaulah nanti di mana di yaumul kiamah kita punya tanggung jawab Rasulullah nih. Nanti kata dia baca selawat tanpa syafaat. Iya, syafaatnya dari mana? Diperiksa tabungannya masing-masing. Kan ibu-ibu udah pada canggih-canggih walaupun di gunung. Saya datang aja HP udah di mana-mana. Ada foto. Nah besok udah zaman modern. Udah kagak usah bawa duit banyak-banyak ke Jakarta. Cukup bawa kartu, bawa QRIS-nya, bawa apa, udah nggak takut dicopet. Tapi kapan lu nabungnya? Nah makanya besok pakailah teknologi tuh HP. Namanya begitu set punya kartu, dikasih oleh malaikat itu nanti mau meninggal dunia nih kartu pegang. Nah, begitu di masuknya kiri tangan gitu. Aliyau mana timal fahim waktu kali mana deh patas adu album nih tangan jadi saksi. Utang kita langsung dibuka tuh. Seret nggak ada saldo nak kosong. Terus juga sama zakatnya cuma 3,5 liter, cuma Ramadan doang. Mau masuk kemana? Coba kalau banyak duit enak tuh belanja. Tak. Kenapa? Inilah hukum alimul ghaibi sekarang udah ketemu tuh. Percaya sama yang gaib? Percaya. Mesti ada transaksi dulu loh. Sholat, akimis sholat, inas sholat, kata Nabi Muhammad. Sholat, zakat, puasa. Maka mesti Allah bilang, kalau sudah ngerti, alajina yuliyumuna koi kunas uamin manojak nahum yun, disuruh nabung. Orang yang nabung, orang yang cerdas, orang yang benar, dia mau ngerti ini. Makanya hidup jangan suka kerja mulu. Ini kita kerja mulu, kerja invest aja sampai tua lu kerja lu. Coba saya kerja 35 tahun invest tanah. Alhamdulillah sekarang tanahnya di sebelah 39 juta, 29 juta, sebelah tanah saya 300 meter. Enggak lebar, cuma 25 hektar. Kali 10.000 aja 2,5 triliun tabungannya. Usia masih muda. Tampang masih keren. Gue yakin orang gunung banyak dengar gua. Iyalah, sekali-sekali punya istri di ada murid gue terngadu. Besok bapak hilang ke gunung kali. Jadi dunia sekarang ini udah terjawab. Terjawab. Percaya sama yang goib. Lu harus sholat, lu harus zakat, lu nabung, lu jelasin. Enak ya saya coba mau kemari. Gak usah mobil pakai kijang, sakit lah pantat gua. Mau pakai Fortuner, sorry, kepala gua pusing. Apalagi pakai Avanza, dengkul habis lepas. Iya, apalagi pakai Pajero, nggak kelas. Gue pakai Mercy dong, CL 400, orang kaya ngomong. Itu pakai motor, pakai Mio, Vario, enak. Pakai PCX, bullshit. Masuk angin. Nah, triliunnya KTM lah, 3,5, 50 juta. Terserah gue mau orang mau banda-banda buah. Sombong banget sih, gue sombong nih, lu juga sombong. Orang tukang puasa belum bayar, sama orang tukang utang pakai orang tukang utang pakai sopan, sorry. Nah baru kenapa kita invest apa untuk agama?
Begitu dia tua, saya umur 67 tahun, masih keren. Naksir loh. Naksir kan? Laki dia di depan, kalau punya laki gini itu enak kali. Wow, jelas. Ya, balik. Baru. Kenapa sih ada rahasia apa? Kok saya mau begini? Karena saya lihat kepribadian beliau luar biasa. Hemat, oke. Jarang makan, oke. Jarang tidur, oke. Saya tiru. Saya jarang makan, jarang tidur. Saya seorang karyawan, Bu, jujur aja. Perusahaan besar. Gaji saya gede. Jabatan saya ada. Maklum nggak orang Betawi? Banda lebar. Tampang keren. Kerjanya kantornya di hotel Borobudur. Siapa yang datang senang? Masih, ush. Lama-lama gue pikir neraka juga gue. Saya belajar. Oh, ada seorang Rasul. Saya dengerin emak saya kayak begini lagi. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka la minal mursalin ala siratin mustaqim tanzil ajib. Nangis ibu saya. Saya tanya, "Nah, kumaha teh?" Sedih. Bagaimana gak sedih toh? Coba bayangin seorang Rasul lahir kayak begini. Coba lihat di kampung kita orang pada judi, pada macam-macam. Baru lihat kerja keras, gak pernah mau judi, gak pernah mau apa. Dia cari anak buat anaknya. Nangis saya bilang, iya, hari ini saya tobat. Mulai itu saya tobat. Saya belajar tuh pada Nabi. Saya puasa dulu, puasa Senin Kamis. Kemen puasa Senin Kamis. Kata Rasul, belajar hemat. Saya puasa mulai. Saya puasa 100 hari. Ya kok enak. Uang jajan saya kumpulin. Begitu dapat 100 hari, saya kasih makin miskin. Enak. Makan, saya mulai. Nggak mau makan hewan, nggak mau makan apa. Saya makan satu labu siam, kembang kol, brokoli, kentang pare, dikukus. Nggak usah pakai macam-macam. Malam makan paya, pisang, anak apa. Lama-lama pakai gini. Bos, orang pada bingung. Biasanya bos saya kalau kerja di kantoran, bukan kelurahan, bukan kecamatan, bukan tenda mah jarang yang cakep. Rata-rata Korea. Ceweknya jelek-jelek. Tapi perasaan asik. Androknya ini meledak. Dan kita tanya, excuse me, are you serious? Iya. Oke. Sekretaris baru, Bu. Sendalnya jungkung, patunya jungkung. Dan jungkung, giniannya bolong. Amplopnya segini di meja saya. File saya sedih, jatuh Bu di bawah. Excuse me, please, oke, Natsuki bilang, ya itu yang saya benerin Bu. Sendal jungkung kan ya? Kita di belakang. Pindah ke depan, ngomong. Lama-lama laraskan otak. Saya berubah, pakai gini kerja. Mulai, Salman, maaf, batal ya. Soalnya lu. Allah begitu. Kemarin kita dikerjain dulu. Segala kalau main sepeda ke gunung tiduran di paha. Ayam itu karena nggak tahu ilmu. Begitu tahu Nabi Muhammad SAW jarak dibatasi. Kenapa? Karena nggak baik. Mulai jarak dibatasi, nggak baik. Mulai bergaduh. Soalin, so tahu. Saya apa sih Nabi Muhammad? Gue tak marah, saya tak marah. Nabi Muhammad itu satu, menghindari semua fitnah. Dia adalah Nabi yang mulia. Nangis kamu ya Allah. Hebat Nabiku ya. Mulai puasa, mulai besok berita gemar. Di bagian departemen ada orang gila. Saya dibilang orang gila. Enggak usah marah. Bagaimana nggak tahu gila-gila? Lahir saja. Semua makhluk yang ada di bumi ini bersujud.
mengakui tentang kamu. Rasulullah diakui oleh Allah. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Aku Allah bersalawat atasnya dan seluruh malaikat dan seluruh orang muslim. Mulai saya tergila-gila. Kemarin gue tergila-gila sama cewek cakep. Tetap aja urusannya gue sakit hati. Bayangin bagaimana cakep banget cewek saya bu. Allah, mana sekretaris lagi cakep lagi, anak orang gedean lagi. Malam minggu ada yang datang, mobilnya Mercy lagi. Katanya mantan anak menteri agama. Gue bersaing lah, sakit rasanya. Allah, sama manusia penuh sakit, penuh cemburu. Pernahkah kita rasa cemburu pada Rasulullah? Enggak, cintanya belum terukur. Kita mulai cemburu. Kalau hari Senin Rasul puasa ngapa gua kagak ya? Kalau Rasul malamnya bangun ngapa gua kagak? Mulai rindu, mulai menanti, mulai kalau sama ibu sama Rasulullah sedikit makan sedikit tidur. Ada apa? Kata Allah, warkau wasjudu, kamu ruku dan sujud. Kemudian kamu berbuat baik, pasti kamu ketemu. Baru mulai tergila-gila, merasa lapar, mulai dikatain sama sini, mulai pantesan Allah pesan alam ahad ilaikum ya tadi. Ada malah tahu syaitan, innahu inna anak-anak susu musuh dulu setan. Mulai setan fitnah di mana-mana. Mulai saya banyak puasa, mulai saya banyak bangun malam, mulai saya pakai jubah, mulai jauh dari pembicaraan wanita-wanita cantik di kantor. Aku paham itu. Saya terkenal tuh. Kalau di acara langsung saya nyumbang lagu tuh. Salome. Sekarang berubah, selawatan, diusir dari panggung. Nggak ada acara ini selawatan. Bukan selawatan juga enak. Saya roba lagunya. Memang hebat nabinya, memang bagus ajarannya. Siapa yang tertarik, dia masuk neraka. Siapa yang tidak cinta pada dia bukan mukmin sejati. Memang hebat nabinya, memang ajarannya luar biasa. Gue jadi tergila-gila sampai lupa makan dan tidur. Gue sampai tergila-gila beramal di mana-mana. Siapa yang nggak kenal nabinya, rubah bang, keren. Banyak orang mau dindang, jatuhnya di mana-mana. Tapi sayang, dibayarnya mahal, bicaranya canda-candaan. Hebat keturunannya dari Abdul Muthalib. Kita lihat ibunya Siti Aminah, orangnya masuk surga semua. Ya kan? Apalagi kalau datang maulid, gue ceramah di mana-mana. Dari mulai lautan sampai ke hotel perkantoran sampai ke Gunung Cioray, gua daki dan gua jalanin. Dan iya, siapa nabinya? Ayo, siapa nabinya? Siapa ibunya? Siapa bapaknya? Siapa kakeknya? Siapa sahabatnya? Apalagi kalau kita ke Mekah pergi haji dan umroh di sana. Banyak orang yang datang hanya mencari surga dan cari nama saja. Tapi ku datang ke sana melihat ajarannya sungguh luar biasa. Lu lihat apalagi kalau gue pulang ke Indonesia, bagaimana gue cara ngajarnya dan ceramahnya. Lu lihat sekarang pada gue banyak di mana-mana. Keren kan? Coba lu lihat gua kalau di Jakarta, lihat hartanya, lihat bandanya, sudah tidak ada saingannya. Baru tergila-gila kan? Itu baru. Begitu kita renungin, mulai mabok kekayaan. Sungguh mati.
Aku jadi penasaran. Sebelum mengikuti suluk dan ajarannya, mulai gue puasa lah 17 tahun, belajar puasa, suluk lah tanpa makan hewan. Apa kata istri? Ya abang, udah kurus kerempeng, udah dikatakan di mana-mana, masa saya pergi ke pasar. Cici, anakku aliran apa itu? Gombong-gombong. Anakku cinta sama Nabi. Cinta sama Nabi begitu amat? Beda. Karena gue dulu gue belajar dari hidup gue. Dulu ibu ini kan cakep nih, cakapan cewek gue dulu. Dia mau bersih tinggi, harusnya keren. Ya dia mah enggak lah, dia mah bapaknya gak kaya, pacar gue orang kaya. Saya berbutan bu, yang demenin anak camat, anak lurah. Buset, masuk gue gak dapet. Begitu apa kan bu, buat tabokin saya itu. Pada takut kan, gue dapet akhirnya. Oh cara merebut cinta Nabi juga gue mesti tahu nih. Cewek aja gue banyak gue tunjukin. Saya terkenal kok saya dulu pacarnya banyak. Berarti ya jelas lah tampangnya masih ada bu. Lu jangan macam-macam lu, rayuan gue mau. Saya datang ke raginya, gue nggak perlu anaknya, gue perlu ibunya. Gue bawain, bapak saya kan tani, saya bawa oyong, cabe, terong, timun, nyogok. Gue nyogok. Assalamualaikum wajib misalnya cinta aku bisa seperti sampai pemuda bahwa setan assalamualaikum. Terus saya lihat kan banyak dari halamannya banyak sampah, kan saya datangnya bisa saya nyapu dulu terus pikir itu tuh sore pisang ya. Terus saya lihat rumahnya kan kotor tuh. Besok minggu saya datang, saya ngepel dulu pak, namanya ubi tehel. Tahu lu kan ubi tehel? Tahu kan yang katanya kalau digosok gitu tuh ubinya mungkin lah. Terus kan kebetulan emas saya kan sebelah ada tetangga jualan kue, jadi ampas kelapanya gue kumpul. Gue ngepelin di rumahnya, karena ada cakep saya gitu kan dilangkain. Emang aja kalau mau dengan ama gua gitu kan gak sampai kawin gitu mau. Saya mana yang menjadi mau juga gak apa-apa, yang penting saya udah berbuat baik pada orang tua. Ini kan pembantu pun gak ada, jadi udah lah saya lah gitu, gak apa-apa. Oh ibunya ngomong, mau cari yang bagaimana? Saya denger itu dijawabin pahalnya mantap. Kalau dijawabin pahalnya ampun gitu. Kok gimana cakep iya dan iya, rajin iya. Mau cari bagaimana? Ayo gitu gimana anaknya. Saya bilang enggak. Saya bukan mau, saya cuma satu salut sama kamu, anak orang kaya. Salut, coba kukunya panjang-panjang. Pasti malas bebenah. Pasti malas dapur. Ibu saya bilang, Tom, kalau nyari cewek jangan yang kukunya panjang. Males lebih gini tuh dah lama-lama itu bocah jatuh cinta juga meski. Kenapa? Karena akhlak saya. Terus ada kondangan nih kan, betul ada hajatan tuh di rumah pamannya dia, kencangnya dia. Saya datang bantuin bawa beras karung. Terus dulu kan belum telur susah kok, telur bebek dulu malah telur ayam susah kayak sekarang merata di mana-mana. Bawa telur bebek sama ketimun sama labu buset. Terus sama dia neng bantuin dia bantuin kan saya gak kuat kok, labu kan 30 menit gotong gak sadar tangannya saya pegang kok pegang gak sengaja memegang. Terus gua ngelapor sama duit gua, iya itu cewek si Nani butos banget kecil, cewek mah kecil gampang, akhlaknya dia bagus. Ntar buat dia datang, kenapa lu puasa dah, tapi puasa jangan urusin contoh Nabi Muhammad, akhlaknya bagus bener kok, dapat 2 bulan datang ke rumah
Enak aja lu. Allah. Kenapa sering bantuin ibunya, sering dia batok sakit. Begitu dia sakit, kata buyut saya, gampang, lu bawain kelapa hijau kan. Lu bawain kelapa hijau kan. Nih, lu minum sayang pakai kelapa. Gua ganteng gua gini. Astagfirullah, kagak lah. Gua gak demen-demen amat, lu cewek gua banyak yang gua mau. Gua gak perlu minum. Begitu diminum saya doa, Gusti Allah, wahai kelapa, semoga aku berkahi dengan selawat. Gua baca selawat tuh. Ya Rabbi bil Mustafa balik pak Sidana wakilana mamado ya wasial karomi Allahumma sholli wa sallim ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Allah ya Rasulullah ya Habib Allah. Dah gua kasih kelapanya biasa kok. Baik ke rumah, mana gua lagi sekolah, ada tamu. Tom, lu minggu kemana? Kursus mah, kursus apa bahasa Inggris gua. Karena gua kan bahasa Inggris jeblok kok, bolos dulu. Dia datang nyontoh gua, ngapu. Gua lihat itu mah ini pada bersih semua. Karena si Nani. Tahu gua juga dia di sana. Dia mau berenang, apa? Pulang cium tangan gua. Dan ayo pulang dulu ya. Entah gua anterin dah. Gua pinjam motor sama abang gua. Motornya kalau nggak salah CB merah tuh, buat negatif. Boncengin, sok banget kagak mau mepet. Ya kan dulu jalan di aspal. Kata rezeki kata malaikat, tak bojongin motor. Di pegangan, itu nih tapi jatuh. Pegangan, ini pegangannya, tapi dipegang. Sekarang iya bang. Mulai jatuh cinta dengan akhlak. Makanya hari ini kita juga jatuh cinta kepada Nabi dengan akhlak. Datang dari rumah kemarin merayakan Maulid Nabi kita Muhammad, mulai si Nani ngeleperan. Pas mau lulus sekolah, nanya, Tom, kenalan udah lama, mau begini-gini aja. Ngomong apa malu suruh kemari, ngomong doang gede banget tuh, cinta lah, demen lah, ngomong gede. Bisa kita belum kerja ya gimana ya, ada bocah makan. Saya panggil, Neng, mau nunggu gue nggak 2 tahun lagi? Mesti gue gak bang, untuk jadi orang tua gitu. Terus temannya tiba-tiba punya saudara, tanpa kabar berita, gue pergi lah, gue sekolah kan kok, gue ngikut tak Surabaya, kan libur. Gua nyari kerjaan lah, gua ngetruk lah, ngetruk Surabaya. Gua pulang dulu, pas begitu gua pulang seminggu gua lihat, kuping butek rasanya. Nani dilamar. Cewek banget di orang, mau cewek atuh banyak. Ya tapi maka mau terlalu cinta, pun gua aja banget kagak, gua ngecil nggak tujuh, udah nggak apa-apa. Ya namanya orang cinta kan kangen ya kok ya. Dulu mah kagak ada HP-HPan, nggak ada kayak gua tulis surat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Jakarta sekian. Gua tulis assalamualaikum, surat-surat yang nggak pesta. Bahkan bangga serius manis. Kirim surat diputusin cinta, rasanya sedih menangis ya. Pas gue lulus sekolah kok nggak lama pesta. Aduh, gimana ya? Kita kagak datang, kagak enak, datang nyesek. Ya gandengan dia gitu ya. Udah nggak apa-apa dah. Terus kata mak gua, Tom, jangan teteskan kain mata. Rasa penyesalan yang jaga hati. Dia udah milik orang lain. Sudah, lu istighfar aja. Nah, tapi mak datang sama gua besok kondangan. Sama gua datang sama gua juga. Kata, bener mas serius? Gampang gua datang, gua kenal mamanya. Emak gua liatin sama mamanya. Maaf ya Wi, katanya kita nggak jadi besanan.
Gue mah misalnya mah udah emang babanya juga emang babanya emang suka begitu boleh manggil dangdutan. Gue naik ke atas lah, gue jumbang, gue coba bagus, gue nyanyi aja udah bodo amat. Mbak gue turun dong, lu kan buset nyanyi mbak pulang duluan mah, anterin sama saudara gue dianterin, gue nyanyi kok dilihatin di mimpi ditonton sama acara gue bilang lebih baik gue mengundurkan diri daripada habis tempur mundur tuh. Tapi gendangnya sampai sekarang fokus surat bener. Jadi gue lihat Nabi gue aja sabar, kenapa gue kagak? Gue belajar dari sabarnya Nabi, gue sabar dari Nabi. Alhamdulillah doa gue dikabul, terus sholat gue kerja, dites beberapa perusahaan, gue diterima, gaji gue gede. Satu saat gue pengen lah namanya juga gendang kusuma. Kan tahun 85 ya, tahun 85 top-topnya bakso ya. Gua di situ ada kumpul anak muda, gua datang kok. Nah, 87 lah dulu punya mobil. Ya kalau sekarang Robicon lah, emas muda gede. Muncul, langsung nangis. Kenapa lo? Gua aja rumput cuci gua gak nangis, lu di pelamin gua gak nangis, gua sabar menerima ujian. Nabi gua juga sama, ujiannya luar biasa. Emak lu buat banget, tadi saya tak lagi. Jadi mau seminggu kita bicara, jangan harap aku kembali. Gue buka lah, gue kasih lah dolar kok. Dolar waktu itu masih 1.250. Nih, gue kasih 1.000 dolar pegang. Maaf, gue alergi sama rupiah. Tuh, gue kerja keren bu, mobil oke, tampang keren. Mulai di situ bu, saya renungin dia ya, bahwa sabar emang untungnya banyak. Ternyata kita nggak sabar ngikutin Nabi Muhammad. Kita belum sabar dampingin suami. Kita belum sabar juga jadi umat Nabi Muhammad. Kenapa? Tadi, apakah kita harus sabar? Kita tinggalkan puasa, kita belum bayar. Apakah kita sabar? Kita ninggalin sholat? Iya. Tolong jangan keras-keras. Wah ini masalah tentang lu mundur dulu lah. Tolong anginnya malaikat lu aktif. Gue cuma ntar lagi juga pulang. Gue kontraknya sampai jam 5 kan ucap. Bener kok, lu gak percaya sama gue. Jibril, mereka Israel. Mohon disantai orang tua atau dia baca dayangannya. Ini sini ada orang sakti dulu ulama dulu. Ini enggak nanti kemudian angin harus diperlukan saya. Lihat nih, ini dari sini. Saya datang kemari kangen. Saya tanggal 27 bulan puasa pernah datang ke sini. Apa yang saya belajar? Izinkan saya balik lagi satu saat, tapi saya punya masjid. Saya punya uang banyak, saya akan kembali ke sini. Nih contohnya tanggal 27 Ramadan. Ini udara berubah dingin. Coba lihat, ini berubah dingin. Saya melaksanakan kembali. Setelah saya punya masjid yang baik dan punya mobil, saya kembali. Tanggal 27 di sini itu ada pucau ini Ustaz. Turunlah di sini perintah beli tanah di sana, bikin seperti ini. Dan setelah pulang dari sini lama, saya berkenalan dengan cucunya Nabi, namanya Said Abbas. Kata beliau apa? Sudah istiqomah. Nanti kamu tahu kamu itu siapa. Ternyata saya adalah juliatnya dari Junaid Al-Batawi, imam besar Masjidil Haram. Beliau adalah imam besar. Saya harus sabar. Datanglah saya ke daerah sini. Saya bidik murid-murid saya, tapi murid saya banyak yang sudah hebat-hebat. Itu udah ngajar saya apa? Tahu kan ibu? Kayak apa? Saya didik murid-murid. Saya banyak punya murid, pangkat dan jenderal segala macam, banyak orang-orang kaya banyak. Tapi apa yang terjadi? Bahwa selama beliau tidak cerita Rasulullah, saya tinggalin. Dia tidak cinta fakir miskin, dia pelit sama orang. Nah, mulai saya dapat ini 27 Ramadan. Saya tinggal di sini, saya lapor ke Mekah,
kemudian saya kembali lagi, baru saya merasakan bahwa cinta Nabi Muhammad itu gak gampang, musuhnya banyak. Makanya hari ini ya ibu-ibu kalau saya ceramah lama, tapi ibu nggak pasti dengerinnya. Nah kenapa? Kalau kita mencintakan Rasulullah, mau dapat syafaat, kita masuk di dalamnya apa jaringannya? Lakon karena lakum di Rasulillah uswatun. Lihatlah nih, sungguh aku Allah mengajak kamu orang-orang mukmin, mengajak kamu orang-orang bertakwa masuk dalam uswatun, dalam diri sesuatu teladan. Ikuti teladannya. Teladannya kamu ikuti, kata Allah akan berjumpa asal aku Allah di kiamat nanti. Caranya gimana? Cari, makanya di dalam maulid itu ada ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya terus ini nanti wasilahnya. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. يا رب وارض عن الصحابة يا رب وارض عن الصحابة Ya Rabbi sholli ala Muhammad. اللهم صل عليه يا رب وارض عن المشايخ يا رب فارحم والدينا Ya Rabbi sholli ala Muhammad. يا رب وارحمنا جميعا يا رب وارحم كل مسلم يا رب Sholli ala Muhammad. Sampai lagi. يا رب واغفر لكل مذنب يا رب لا تقطع رجانا Ya Rabbi sholli ala Muhammad. يا رب وارض عن المشايخ يا رب فارحم والدينا Ya Rabbi sholli ala. يا رب صل عليه وسلم. Mau masuk pada di Rasulullah uswatun hasanah, kamu berwasilah dari beliau, dari sahabat dan keluarga beliau, dan dari itu kamu cari mursyid, guru yang mengajarkan kamu, kemudian guru yang mengajarkan kamu berwasilah kepada ibu bapakmu. Makanya harus tadi kodok sholat, tidak susah. Begitu sampai di situ baru kita tahu, oh ada naik tangganya. Kalau mau kepada Rasulullah wasilah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa tabi'in, cari wasilah. Begitu wasilahnya baru kita sampai tuh. Makanya saya ajarin nih kita nih biasanya puasa nih 100 hari, karena ini acara nggak ada puasa nih dulu rame-rame. Besok nggak boleh puasa lagi. Puasanya apa? Kodok. Nawaitu saumagodin an adai kodokan ulihi lillahi ta'ala. Siapa? Kalau ibunya udah meninggal, puasa tiap hari, sholatnya bikin sholat lagi kodok buat ibunya. Kenapa? Ibu mengandung 9 bulan, menyusui, apapun dipilih untuk anak. Nah wajib nih, baru pada orang tua nih namanya tadi wasilah kepada mursyidnya, diajarkan untuk mencintai kedua orang tuanya. Tuh, terus bagaimana cinta pada Rasulullah? Makanya banyak orang ngaku cinta, tadi akhirnya putus, bersaing. Tuh, bersaing. Akhirnya Pak, satu saat karena saya anak saya, dia datang lagi walaupun janda. Rasa penyesalan yang tidak arti. Datang berobat. Datang berobat tuh hari Minggu, kalau berobat hari Minggu banyak tuh ratusan. Dia duduk di sini. Entar kalau saya lihat, tadi saya kan wajahnya dari dulu nggak berubah kata dia. Saya tuh dari dulu sampai awal masih di rumah 67 tahun. Dia duduk begini kok. Kan dia duduk di bangku. Asal saya yakin
kayak gue kenal ya, tapi kok gue pakainya lusuh. Terus saya kan sering bercanda tuh, saya bilang, diriku berlimpah harta, semua serba ada, sedangkan dirimu pengobatan di sini semua juga enak. Belum. Pas di hati begitu sampai depan saya. Kenapa nangis? Kenapa nangis? Udah masa lalu udah lah. Ya. Kemarin lagi kemarin adik katanya obat udah gak ada obatnya. Dah, anak lu gimana? Alhamdulillah pada dikasih semua bang. Terus kemarin pada waktu kena apa kayak salah kontrak. Mampus lu. Yang gak pengen gua dulu. Terus kaki lagi dia gua serpi. Saya parah amat ya. Saya pegang dengkulnya dikit sih nanti kau pegangnya yang sabar. Tapi saya kan opal PT itu semua abang. Iya bila pacarnya apa juga gue mungkin tahu. Tapi kan benar udah nggak ada. Dah, gue doain dah lo. Baik. Gue mau bagi duit, takut adanya ngintip, ntar bilang mau bini gue kan. Katanya masih nyambung. Terus sendiri bini gua kalau nak marah. Bini saya kok kalau marah atau makan masih nggak dihitung. Langsung mandi pakai baju, tidur merem. Itu bini saya itu. Ada kucuk berita bulan kemarin meninggal. Ya kan setidak-tidaknya namanya bekas pacar kan ya ada ingatan juga ya. Waktu naik motor pegang tadi Pak. Tapi sakitnya juga ada. Waktu kita lagi nyapu segala macam diinjek-injek. Oh biarinlah menjadi masalah. Apa sih pengorbanan cinta? Sampai begitu saya korbankan cinta saya ke Rasulullah. Dibilang orang gila, dibilang PA, dibilang mana-mana. Sampai saya dikatain murid saya ditinggalin sama murid saya. Bayangin, saya bilang saya ditinggalin murid nggak segitu. Bikin nama murid nggak sedih. Kenapa saya nggak pernah minta nama murid? Walaupun dikasih saya belajarin, saya majuin murid saya sponsorin di mana. Kalau saya datang saya nggak minta. Saya nggak pernah sakit tuh disakitin murid. Saya ikhlas aja. Kenapa? Saya dari dulu hidup saya nggak susah amat. Ya murid saya dia cukup. Dan gue yakin satu saat. Sekarang saya diberkahi tuh tanahnya bikin hitam. Usaha saya di mana-mana. Sebentar lagi saya bikin pesantren keren. Orang Ciore sekolah besok tuh anak-anak yang bintang free nggak akan bayar. Iya. Kamar mandinya bintang 5. Makannya oke. Kenapa? Karena saya jatuh dari duit. Dan saya buat apa coba? Usia udah kayak gini. Cucu saya udah gede-gede. Anak saya cuma 2. Mau ngapain lagi ini? Makanya hati-hati orang Ciore yang penasaran gua. Saya ingat lu banyak. Murid gue cakap-cakap lu lama. No, paling ganteng di belakang. Di belakang. Setelah ada nopi kalau dari kerpak lu. Kalau nopi saling kerpak, kalau duit lu langsung disatronin lu. Kalau dia disatronin dia. Enggak, bukan lu samperin malu, diancam. Awas lu kalau anak lu demen dia lagi. Jadi inilah kalau kita mau cinta pada Rasulullah, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang beriman, takul malukan kamu. Jangan ngomong doang, buktiin. Tapi cinta buktiin. Apa buktinya? Sedikit makan, sedikit. Kemudian apa? Cinta kepada orang. Cinta kepada Rasul kenapa? Bukan hanya sekedar lisan, tapi ibadahnya juga dikodok. Setuju mulai dari sini kodok? Benar? Nih. Kalau begitu, iya ya. Dari tadi kita ngomong cinta mana. Kira-kira kalau hari ini ulang tahunnya Nabi, paling enak ngapain ya? Makan. Bagi pisang. Kira-kira nih kalau Pak RT ulang tahun ibunya, itu warga-warga pada ngasih apa? Kado. Kalau Pak Lurah, ibu PKK-nya pada ngapain? Patungan kan? Beliin apa? Kado. Kalau Pak Camat
PKK-nya kelurahannya pada ngasih apa hadiah, kita juga hari ini nggak ketinggalan karena hari ini kita merayakan hari ulang tahunnya Nabi kita Muhammad. Setuju nggak kalau hari ini kita bilang Allah, saya pengen dah cinta sama Rasulullah, setuju? Tapi nggak terus enggak. Kalau kamu cinta, berwasilahlah kamu kepada orang tua, wali dina, cinta kepada ibu bapakmu. Bagaimana caranya? Selamatkan dia dari alam kubur. Bagaimana caranya? Kita transfer hari ini. Apa transfernya? Selawat. Nggak main juga. Selawat. Hari ini kita mau selawatan. Selawatannya juga cuma begitu-begitu doang. Sama. Wasamsu tajril mustaqorilah. Jadi berantak di lagi yang bentar ya. Tunggu bentar. Tapi malaikat itu turun lagi. Saya nggak mau main-main. Malaikat dari belakang saya turun dulu. Ya, itu dari turun dulu. Ini pakai turun. Bismillahirrahmanirrahim. Isra itu Allah malaikat terasa. La ilaha illallah Rasul. Dia turun itu. Dia turun ini. Suci. Kira-kira hari ini ibu kita ditanya, mana nggak ada transfernya? Kan sekarang udah pakai banking, pakai QRIS. Kita hari ini kita transfer. Apa? No, masih lagi dibangun. Oke, setuju? Hari ini Maulid kita hadiahin buat nyumbang masjid. Setuju? Oke, saya mana? Orang kalian mau ngomong apa juga bisa. Orang cintanya tengah mati mau boleh-boleh aja. Nah, siapa yang tahu isinya berapa? Berapa? 1 M digorok mati. Oke. Nah, ada yang hari ini buat maulid duitnya masih gegokan. Ada. Loro tampang wajah tampang petir. Oke. Nih, namanya masjid apa? Al-Hikmah. Oh ya. Pak Ketua, mana Pak Ketua? Ya, Pak Ketua, sini Pak Ketua. Terus, tadi ketua masjidnya siapa? Pak Amir, masuk sini. Coba, ini buat siapa nih? Buat ibu kita transfer bang. Setiap ajang masuk transfernya. Masuk. Kenapa kok? Saya begini, kenapa? Nggak ngomong. Nah, kenapa kalau saya berdiri tadi kurang sopan? Karena ada fotokopi mantan pacar saya. Kata Nani, dari tadi gue diincar sini kan. Emang nama Nani rata-rata Ani, nggak ada yang jelek, jarang jelek. Tuh, bukan namanya siapa? Nenek. Siapa? Aisyah. Maisa. Nah, Maisa jangan cakep. Oke. Itu lagi ngecor ya, Stan? Lagi ngecor. Cukup nggak segini? Oke. Mas. Ya, lu apa yang duit pada hijau? Tuh. Biru. Masih dikabur. Tuh. Mau lu. Buat mak lu. Nah, iya malaikat lagi. Nih udah keluarin, nih udah bayar. Ketekan dia. Takut. Nih, jadi ini 15 juta buat masjid. Siapa? Buat siapa? Buat ibu kita dan bapak kita. Buat warga Cirebon. Duitnya dari mana?
bukan dari korupsi berjamaah. Nih, satu dari restoran Karunia Jaya. Kita kan punya restoran banyak, 40 restorannya. Kita kagak bisa bikin anak, walaupun lu pada hina gua, caci maki gua nggak pernah sedih. Gue juga datang ke lu, paling lu bagi netek, lu bangkit. Mendingan gue usaha gitu, gue usaha sama Mas Tisma sama yang lain-lain. Terus yang ini gue usaha gue ikan sama air, tuh air, ini air tuh. Nih gue punya usaha air tuh. Kata pacar gue dia mau mati, misal banget gue yang gak cinta sama dia ya, sampai mati. Dia ngomong biarkan sajalah, di dunia nggak ada jodoh tuh, nanti di pintu surga begitu. Kata dia dulu, aku tak sanggup hidup tak bersamamu, namun kenyataannya aku nunggumu lama. Namun ku sadari antara kita kini jauh berbeda, tapi namun aku tunggu kamu di pintu surga. Buru-buru masuk surga. Nih usaha air tuh, jadi 15 juta saat kan itu berbicara nih. Setuju? Iya. Ila hadratin Nabi Muhammad SAW dua khususan fi wasilah maulid dan Muhammadin SAW wa khususan wa ila arwahi wa ila arwahiha abana wa. Coba tunjukkan kepada sejenak ibu kita capek 9 bulan ngandung. Ya coba bawa kemana. Sekarang dia nggak ada. Coba siapa yang menolong? Nabi kita Muhammad. Dari maulid inilah datanglah rezeki. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang beriman, takwa. Dan kamu takwa, pasti satu saat rezeki dan hasil kuberikan padamu. Muncul hari ini tu'minuna billahi wa rasulihi. Kalau kamu cinta pada Allah dan Rasulnya, wa tujahiduna bisa lebih Allahikum wa anfusikum jalikum khairum kuntum. Buktiin dengan harta. Tuh rumah Allah lagi dibangun. Nih kita buktiin nih ada tentara tuh, ada Bang Romil, ada Pak RW nggak ada ya? Ada Pak RW, mana Pak RW? Sok mana Pak? Mau jadi serah terima. Kalau saya kan gitu kok, ceramah di mana-mana. Maaf Pak Kiai, Pak Guru udah datang, Pak Wali Kota, gue nggak butuh dia. Tapi waktu dia butuh kan gua minta doa, udah jadi pejabat nggak lupa. Gua kalau ke pejabat bilang innalillahi, emang duitnya lu karyawan. Gua 35 tahun nih kerja, lu pengusaha, gua pengusaha. Kiai gua kiai, lu lawan, nggak bisa lawan. Gua cinta mana beliau, dibuktiin hari ini tuh uangnya 15 juta ini untuk masjid apa? Al-Hikmah. Tuh ada Pak Koras tuh. Jadi ini kita ijab kabul, setuju kan? Setuju. Ini uang ini kita tunggu di akhirat nanti. Iya. Inilah tanda bukti bahwa Nabi Muhammad SAW lahir sampai meninggal dunia ajarannya membekas. Saya datang hari ini siapa? Innamatun jin manitaba ajibro wa khosiyallah makabil ghaib abasil bil akhirat. Saya sebagai nazir mengingatkan kembali tentang kematian. Inilah oleh maulid itu bukan hanya sekedar baca selawat, tapi mengamalkan apa yang diperintahkan. Ini maulid loh. Saya bukan di sini aja, di mana-mana Mas Luan. Kenapa? Sehingga banyak orang bilang berpandangan sombong. Dibilang sombong, ria. Dan Ustaz bacain Ustaz sebelum kita serahin. Bacain. Nih, apa sih kata Al-Quran? Dengerin punya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية الذين ينفقون أموالهم بالليل
وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Dengerin nih artinya Bu. Tuh tadi janji kan matahari namun Surah Al-Baqarah ayat ke-274. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar, orang-orang yang menginfakkan hartanya malam dan siang hari, sirran wa alaniyah, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Falahum ajruhum 'inda rabbihim, mereka akan mendapatkan pahala di sisi Allah Tuhannya. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak akan bersedih hati. tuh nggak sedih hati kita, uang kita keluarin. Jangan sampai orang tua kita di alam barzah, di alam kubur ditanya, nih lo anaknya hari ini ngaji, nih lo hartanya dikasih sama Allah. Makanya nggak boleh. Tadi gue dibujukin nggak sedih karena nama saya Saadi, jadi saya nggak usah sedih. Kalau rumah saya kotor, saya sapu pakai sapu lidi. Mau minum air mesti mendidih, nggak sedih. Tapi cewek gue tadi sedih sampai mati, dia nangis, mau nanti di surga. Gue nih ya, oke, kita serahin. Ya Bu, ingkar. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, saya bersaksi pada hari ini memperingati Maulid Nabi kami Muhammad SAW, dan sebagai rasa syukur pada hari ini uang sebesar 15 juta rupiah untuk pembangunan masjid namanya Al-Hikmah, dan pahalanya ditujukan kepada kedua orang tua saya. Sebutkan nama ibu bapaknya. Ya, selesai. Silakan Pak Ketua. Ya, insya Allah ini ya ila hadratin Nabi Muhammad Suson wa ila arwahi wa ila arwahi abana wa bad. Yang meninggal dunia arwah dimaksud dulu. Summa ila arwahi abihi wa ila arwahi ummihi summa ila ruh abihi wa ummihi. Ya, ikutin saya. Rabbi ghfirli wali walidayya, Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbani saghira. Sebutin lagi nama kedua orang tuanya sekali lagi. Ibu bapaknya, boleh buyutnya. Min ahli kubur bin Rasulullah dua khususan pahlawan Republik Indonesia, dua khususan Presiden Republik Indonesia Haji Prabowo Subianto. Kita doain presiden kita sehat lahir batin, dan semoga beliau membawa pemerintahan lebih baik, dan insya Allah negara ini menjadi makmur. Sayyidillahu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabar, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Rahman, ya Rahim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha 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 illallah. La ilaha illallah Sayyiduna Muhammad Rasulullah.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wasallim. سيدنا محمد اللهم صل عليه Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. وبحمده سبحان الله Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. وبحمده سبحان الله العظيم Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. وبحمده سبحان الله Ya, sebelum kita doa tadi disinggung-singgung karena tadi ada selawat nenek-nenek. Ibu bisa dengar selawat nenek tadi apa? Nah, ada nenek giginya pada copot, gigi kiri kilungnya copot, tulangnya kropos, pantatnya tepos, udah pada monopos. Itu mah nenek. Nah, Sadrio nih, kumpulin nenek-nenek. Nenek-nenek yang udah tua-tua di atas umur 60-70 tahun. Nabi maunya begitu kok ya. Kalau yang belum nenek-nenek ntar pada gitu ke Jakarta. Kantoras belum tuh ini. Ya. Ya nenek-nenek. Karena Rasulullah cinta pada nenek-nenek. Belum rapi ya ibu-ibu, belum doa ya. Jangan bubar dulu, ntar kita doa. Setelah bagi nenek-nenek komplit jadinya. Majuan. Karena kalau berobat biasanya juga kalau lebaran nenek-nenek bagi duit ya. Doain ya mak, usaha kita baju ya, berkah. Ya nenek-nenek yang udah tua-tua aja, ya masih muda-muda jangan. Kecurang ikut ke imah, di dia jadi pembantu. Ya terus mana nenek-neneknya? Ya nanti kalau orang yang nggak senang sama saya katanya dia tuh ayatnya udah dibaca ya. Boleh kalau buruk mau terang-terangan mau ngumpet-ngumpet boleh. Ya, yang udah balik ke sana dulu. Ya. Ustaz dari sana aja begini. Siapa yang nenek yang pakai bedak pipa? Bedaknya pipa? Enggak, soalnya kalau bedaknya pipa, listriknya murah luntur. Dari tadi dulu. Ya, tuh mulai dibagiin sana tuh. Ya, bagiin. Satu-satu aja. Ya. Yang muda ke sana biar enak nggak kita urukan. Ntar yang namanya nani kita belum doa ini. Ntar jangan impi ya ketemu gua. Karena setelah kita bagiin yang namanya rezeki, kita udah bayar pulsa. Jadi bayar pulsa doanya gampang. Sama janda. Iya lu udah ngikut gitu situ udah masuk udah bagi juga. Janda nggak apa-apa. Tapi yang jandanya di umur 20, 30 nggak boleh ya. Nah, lu perhatiin tuh, pada ikutin dong. Ya. Ya, bukan uang saya mah. Itu namanya cinta sama Nabi Muhammad
Nah kalau kita menabung begitu, tangannya di atas, sama nenek-nenek santun, maulid bagi duit, bukannya nanggok. Nanggok tuh minta sorban, kayak sorban. Ya katanya cucu Nabi, kalau kemana-mana nggak punya cucu Nabi, babalu, cucu Nabi dari mana? Buyut itu aja pengen ngerubuhin begitu Rasul lahir, siapa yang datang bu? Dia katanya nih Majlis Taklim. Ya ini Majlis Taklim. Kan kelahiran Rasul ke tahun gajah. Tahun gajah itu tentaranya dipimpin oleh siapa? Tunjuk tangan. Abraha sini Abraha. Bener Abraha. Abraha dari mana? Dari Yaman. Ya makanya sekarang dulu kan Ka'bah mau dirubuhin. Dia mau bikin Ka'bah di Yaman. Sekarang cucunya bikin kuburan. Kuburannya di Priuk, Bapriuk. Kuburannya di Bangkaku, cucu Nabi Palalu Peyang, cucu Nabi dari mana? Kalau mencari keturunan di Ciore banyak turunannya kan Ciore. Oh, itu turunannya masih ada, kasih. Tuh Abraha ya, Abraha Lantatullah. Ya, ntar kalau kamu cucu Nabi dari Yaman bilang aja cucunya Abraha ya. Ya. Makasih Pak Kiai, makasih. Nah, oke. Yuk kita doa. Nah, udah Abraha, grupnya Abraha itu. Kasih dah. Oke. Sini. Yuk, Bu, kita doa. Gak apa-apa. Iya, sini. Ini madunya hadiah. Ini madunya. Itu semuanya kayaknya rumah. Iya. Ibu mau tahu madu asli? Cara ngetes madu asli? Satu, pertama lu deketin seminggu asem. Lu campur seminggu pintu bergedabrung. Lu campur 3 bulan piring pecah. Itu asli. Madu yang asli deketin seminggu asem. Lu campur sebulan pintu bergedabrung. Lu campur 3 bulan. Lu campur 3 bulan, gua yakin piring pada pecah. Itu yang asli madu. Ya benar, seminggu dia ketemu, begitu masuk 3 bulan benar piring pecah. Ya kita sudah kirimkan orang tua kita kirim pahlawan, kita kirimkan Presiden Subianto, ya Prabowo Subianto, biar dia sehat, biar dia berantas para koruptor, biar duit kita balik, biar Ciore besok lebih bagus lagi. Dan kita doain saudara kita Johan Mandani ya di New York. Beliau orang Islam jadi gubernur di New York. Terus kita doain saudara kita juga arsitektur di Inggris. Dan kita doain insya Allah, karena saya kemarin dapat telepon dari Jerman, saya sebenarnya harus bulan depan harus ke Jerman karena harus dakwah. Tapi saya bilang dah, karena Itali sudah bangun masjid, kita doain bentar selesai ya. Jadi doain juga proyek kita di Jepang, mudah-mudahan buat menyumbang dana ke Eropa ya. Kebun juga sama nyumbang yang namanya power plant. Insya Allah mudah-mudahan ini bagian dari perjalanan. Dan kita doain juga restoran kita berkah, amin. Jualan kita berkah, amin. Uangnya kita sumbangkan. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Ya, angkat tangan. Ilhamna ya arhamar ya rabbi bil mustafa wa nikmat wasidan wa qila Muhammad wa wasial karami. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naibin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kami yang bagi lijal wujikal karim wa bibi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ain wa zikrika wa syukur sudah berarti ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Dzul ya Rahman Ar-Rahim Allah. Terima kasih ya Allah, sampaikan salamku pada Rasulku. Hari ini kami maulid, kami sadar kalau utang sholat saya banyak, ibu saya juga sama. Tapi hari ini saya dapat penjelasan ya Allah dari surat Yasin, dari surat Al-Baqarah, bahwa kami manusia akan meninggalkan dunia ini. Namun hari ini saya mendapat ya Allah rasa kesejukan iman, keyakinan bahwa rezeki yang kau titipkan sedekah jariah untuk ibu kami, untuk bapak kami, Tubuh Ayam Yudin.
Ya Allah, semoga rahmat yang memberkahi kami. Semoga kau ampuni dosa kedua orang tua kami di alam kubur. Yang sakit kau sembuhkan, yang masih luka panjang umurnya. Ya Allah, terima kasih semua. Terima salam juga pada ibunda kami, Bunda Siti Hajar, Bunda Siti Hadijah, Bunda Siti Aisyah, juga para putri beliau Bunda Fatimah Jahro. Semoga ini bagian daripada, dan terima kasih para ulama di Ciorai yang selama ini mungkin beliau yang ibu tidak tahu beliau adalah berdakwah. Semoga Ciorai ini menjadikan bagian dari perjalanan bangsa negara ini. Semoga negeri bangsa ini ya Allah 10 tahun sudah diacak-acak oleh pemerintah yang bejat dan pemerintah yang selalu korupsi di mana-mana. Kami mohon ya Allah, adili mereka yang sendiri adilnya. Semoga presiden kami Prabowo Subianto memberikan kesehatan seluruh jajaran para menterinya, TNI kami, kepolisian kami, baik angkatan darat, angkatan udara maupun pesan kami bekerja sama yang baik untuk menegakkan negeri dan bangsa yang kami cintai ini. Tunjukkan kami jalan kau ridho ya Allah, rahmati jangan kau di negeri bangsa kami dengan gempa, dengan tsunami maupun bawah. Tunjukkan kami jalan kau ridhoi ya Allah, jadikan rumah tangga kami sakinah mawaddah rahmah, anak kami anak yang soleh, berkah kehidupan kami dalam jalan ini. Semoga telah kemudian hari kami kembali, kami bersama Rasul kami Nabi Muhammad SAW sesuai janjimu ya Allah, lakukan lakum fi Rasulullah hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir dan di akhirat nanti kami bisa melihat wajahmu ya Allah, kami bisa bersama Rasulku ya Allah, juga kedua orang tuaku. Maka ampuni dosa kesalahan kami, berkahi kehidupan kami. Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim minan nabiyyin wa siddiqin wa sadaq. Allahumma ihdi hajatina ya malik, ya qudus ya salam ya muhaimin, ya hadis ya jabar ya iqab, ihdi hajatina jamaah umat Nabi Muhammad sallallahu. Silakan Bapak Ibu berdoa masing-masing. Insyaallah kita sudah santunan, kita silakan berdoa. Insyaallah doa kita dikabul oleh Allah. Diiringi dengan sejuknya angin dan para malaikat, semua alam ruh. Hari ini ruh yang berada di sekitar wilayah Ciorai dan sekitarnya, maka hari ini semua para arwah yang telah mendapatkan amal jariah, mudah-mudahan juga nanti langsung diterima oleh para arwah yang ada di alam kubur. Ini Bu, nanti ruhnya liwat ya, diliwat nanti diikutin awan, jadi liwat diikutin awan, sejuk, mataharinya redup nanti. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ayo matahari, ayo keruh, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini anginnya datang ya, nanti ayat sambut-sambutan, ayat sambut-sambutan. La ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah. Rabbana taqabbal minna innaka samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Allahumma hdina siratal mustaqim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyalihin. Rabbi ghfirli wa li walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Minal jamaah muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat ala yakin wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Wa qina tahiyatul salam wa alhamdulillahi rabbil alamin. Anu urang sadaya mohon pisan, mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan apa yang diucapkan salah jangan diambil, tapi yang baik ambil. Mohon pisannya, insyaallah ada sadayana ke Jakarta nanti kalau ngaji sok enggak ya, ngaji enak, udaranya sejuk dan tempatnya luas ya. Saya seadil Batawi kali ngucap banyak, jangan tersinggung ya nanti ya. Seandainya dulu kita ketemu juga kita belum tentu juga ya. Tetap aja ini saya juga namanya Ani, yang atur Ani, yang mau namanya Damai Ani. Coba Ani semua. Maka saya kalau datang, oh Ani dilarang kupu-kupu, namaku diriku Ani. Kalau malam suka ciumin aku gitu. Bener kan? Oh Ani dilarang kupu-kupu. Kalau diriku namanya Ani dan Yani. Kalau malam ciumin aku gitu. Ya baik, kurang seraya nuhun pisan, izinkan saya kembali ke Jakarta karena besok saya acaranya kan masih penuh ya. Doain insyaallah mudah-mudahan Ciorai ke depan nanti kita bikin acara lagi ya. Jadi itu saja, nuhun pisan sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.